wabarakatuh. Tabi pun. Saya Andina Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Gadingrejo. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Nuryani SPD, guru biologi SMA Negeri 2 Gadingrejo kelas 10. Video kali ini merupakan aksi nyata dari modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan Ibu Nuryani berkaitan dengan rangkaian kegiatan observasi kelas. Selamat pagi Ibu Nuryani. Selamat pagi Bu Apa Andina. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ibu Nuryani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Nuryani untuk kegiatan pra-observasi yang nantinya ini merupakan kegiatan observasi pada aksi nyata dari modul guru penggerak saya. Bersedia ya Ibu Nuryani ya? Baik Bu Nuryani, Ibu Nuryani kan akan saya observasi nih untuk kegiatan pembelajaran nantinya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Nuryani sajikan pada pertemuan nanti pada saat observasi Bu? Ya. Baiklah, jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sajikan ketika observasi nanti yaitu peserta didik itu mampu untuk menganalisis penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya-upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi terkait tentang pelestarian keanekaragaman hayati ya Bu Nuryani. Baik. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut Bu, apa area pengembangannya yang akan dikembangkan itu apa saja Bu? Oke. Jadi untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan pada observasi besok itu yaitu area pengembangan kognitif anak. Kognitif. Kemudian yang kedua, area pengembangan sikap. Jadi saya ingin melihat bagaimana anak nanti ketika berdiskusi kelompok, bagaimana mereka menyelesaikan apa yang akan saya berikan kepada mereka. Jadi ada banyak sikap yang akan saya nilai. Salah satunya adalah tentang gotong royong mereka, kemudian kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas. Jadi kognitif dan juga sikap gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan disajikan Ibu Nuryani? Oke, baiklah. Jadi rancangan pembelajaran yang akan saya sajikan besok adalah saya nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL seperti itu. Jadi nanti saya akan menyajikan sebuah artikel. Kemudian artikel itu nanti saya akan bagikan kepada anak-anak. Kemudian dari artikel itu saya akan mengelompokkan anak-anak untuk menganalisis kira-kira permasalahan apa sih yang ada di artikel tersebut, dan nanti harapannya ketika mereka sudah mengetahui masalahnya, mereka bisa memberikan ya solusi upaya seperti itu terhadap permasalahan yang ada di artikel tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Ibu persiapannya. Kemudian kapan Ibu pelaksanaannya untuk observasi ini ya Bu? Ya, insya Allah hari Rabu besok. Hari Rabu, baik, hari Rabu besok Ibu akan saya observasi ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian media-media pembelajaran tuh yang akan digunakan? Oke, kalau untuk media, jadi besok saya medianya nanti akan menggunakan tadi misalnya saya menyediakan PPT yang di dalamnya juga ada link untuk melihat artikel seperti itu. Jadi itu beberapa media yang akan saya gunakan. Baik Ibu Nuryani, nanti untuk pelaksanaan observasi di hari Rabu besok saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Nuryani. Kemudian setelah itu, setelah diadakan observasi, kita nanti akan kembali melakukan wawancara pada sesi pasca observasi, begitu Ibu, yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya, begitu. Terima kasih banyak Ibu Nuryani untuk pra-observasi ini. Ya, demikian percakapan pra-observasi. Untuk selanjutnya saya beserta Ibu Nuryani akan melaksanakan observasi kelas pada hari Rabu di kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Terima kasih.
kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi seluruhnya ya. Menari di atas menara, di atas menara. Tidak ada satupun warga yang mengetahui pergerakan kawanan hewan berkuping lebar ini untuk masuk ke panggung. Kawanan gajah liar itu langsung merusak satu persatu rumah warga di sana. Tak cukup merusak rumah, kawanan gajah itu juga bergerak. 18 gajah liar masuk ke pemukiman warga. Kok bisa masuk ke pemukiman warga ini hutan? Ada artikel ya judulnya Gajah Mengamuk. Ya. Gajah memasuki permukiman warga. Rusaknya habitat makhluk hidup. Ya, sehingga Mengerti tentang gajah bergajah. gajah bergajah adalah hilangnya habitat. Makanya tadi kita ya melihat ada gajah mencoba menyampaikan perasaannya, menyampaikan kesimpulan apa yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hati-hati di jalan ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andina Wijayanti, SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Gading Rejo. Pada sesi ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Nuryeni, guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 2 Gading Rejo. Percakapan ini adalah rangkaian dari kegiatan aksi nyata supervisi akademik setelah sebelumnya saya melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi di kelas Ibu Nuryeni. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nuryeni. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, Bunda. gimana kabarnya Bu Nuryeni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara lanjutan ya Ibu terkait dengan pada hari sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas Ibu Nuryeni. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ke Ibu Nuryeni. Untuk yang pertama Bu Nuryeni, bagaimana perasaan Ibu Nuryeni terkait dengan berjalannya observasi di kelas 10 yang sudah berlangsung Bu? Ya, perasaannya luar biasa ya, Ya. karena mengajar di dalamnya didampingi oleh Bu Andina gitu. Kemudian ya dari kegiatan observasi kelas kemarin banyak yang saya pelajari. Ya. Ya luar biasa. Seperti apa itu Bu contohnya? Contohnya misalnya kemarin waktu pembagian kelompok Ya, seperti itu, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak supaya semuanya bisa belajar seperti itu. Akhirnya kita memfasilitasi semua anak. Kemudian Bu Nuryeni bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang dilakukan Bu Nuryeni di dalam kelas, kemudian juga langkah-langkah serta tahapan-tahapan dalam pembelajaran Bu Nuryeni. Untuk area pengembangan kan kemarin saya mengambil yang pertama area kognitif ya, kemudian yang kedua adalah untuk sikap. Jadi untuk area pengembangan sikap ini memang kita berencana membuat semua anak itu
punya sikap gotong royong. Makanya saya bikin kelompok, walaupun ternyata kemarin pada realitanya ketika belajar di kelas itu ya masih saja ada gitu. Ada beberapa gitu yang sepertinya kurang gitu. Masih individualis gitu ya Bu ya. Jadi untuk kerja kelompok itu masih kurang. Nah kemudian untuk tahapannya ya kemarin menyiapkan ya materi, kemudian tujuan pembelajarannya sampai dengan media ya saya menggunakan PowerPoint, kemudian di situ saya juga menampilkan artikel tujuannya supaya membangun anak seperti itu. Jadi selain mereka dihadapkan pada permasalahan yang jadi nggak cuma ini tapi memang benar-benar terjadi, jadi real ya, gitu real ya. terjadi. Terus dari situ kira-kira apa sih upaya yang bisa mereka tawarkan dari permasalahan yang ada, permasalahan yang diberikan gitu. Baik, kemudian tadi dari yang disampaikan terkait dengan area pengembangannya Bu, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas tersebut sudah berhasil atau belum Bu? Kalau dikatakan berhasil atau belum ya, kalau saya pribadi yaitu tadi ya dari sikap saja kita belum mampu. Kita berharap bahwa semua anak itu bisa menekankan gimana sih kita bergotong royong gitu ya menyelesaikan apa yang harus ini, tapi ternyata masih ada beberapa anak yang belum menunjukkan jadi belum sepenuhnya begitu ya. Kemudian menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Kendala ya. Kalau kendala itu satu, bagaimana kita mengelola kelas. Jadi saya sadar betul bahwa saya itu masih kurang mengelola kelas. Jadi salah satu ininya apa, yaitu mungkin dampak karena saya kurang mengelola kelas itu, sehingga anak itu mungkin harusnya dia bisa ini loh tugas saya, tapi karena kita kurang gitu ya, mungkin kita hanya terpaku ke ini, jadi mereka kayak keluar jalur. Nah itu sih Bu yang menjadi kendala gitu. Kenapa kira-kira hal itu bisa terjadi? Menurut Bu Nuryeni belum merasa mampu untuk mengelola kelas dengan baik. Iya, itu ini sih ya, kayak jam terbang gak sih? Oh begitu, iya. Jam terbang pengalaman gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau yang sudah berpengalaman mungkin dia tahu gimana caranya gitu. Nah seperti itu memang butuh maksudnya kita butuh selalu belajar nyari apa nih, besok anak nggak digituin nggak bisa, berarti harus nyari sesuatu yang lain gitu. Jadi kita stuck di situ aja. Kemudian dengan melihat beberapa hal kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi itu, kira-kira kapan Bu Nuryeni akan melakukan perubahan rencana begitu ya Bu, dari kendala-kendala atau kekurangan yang dihadapi? Ya di pembelajaran selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya, tidak di semester depan atau di pertemuan selanjutnya begitu ya Bu ya? Selanjutnya pembelajaran selanjutnya. Tindak lanjutnya seperti apa itu Bu yang akan dilakukan? Satu, jadi kayak sekarang kan saya sedang menjadi objek untuk jadi belajar lebih banyak dari hasil observasi begitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Nuryeni untuk wawancara pasca observasi. Dari yang kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Kemudian selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pengajar praktik Bapak Suyut Riyadi untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi. Dipersilakan Pak Suyut. Terima kasih Ibu Andina yang sudah melakukan percakapan observasi dengan Ibu Nuryeni ya, luar biasa. Tentunya dari hasil observasi kemarin antara Bu Andina dengan Bu Yeni, saya sudah mendapatkan gambaran ini beberapa hal. Area pengembangan yang pertama adalah tentang kognitif, yang kedua sikap. Untuk kognitifnya ternyata tidak ada masalah, anak-anak mampu menyerap ilmu.
serta penjelasan dari Ibu Nuryeni ya. Terus kemudian dari sikapnya tadi saya agak sedikit menangkap ada yang belum bisa diajak bergotong royong. Nah, masih ada sifat individualisme. Nah, artinya ini nanti bisa dijadikan telaah selanjutnya Ibu Nuryeni ya, untuk bagaimana gaya belajar murid tersebut, kenapa dia masih suka individualisme. Nah, ini nanti perlu adanya asesmen seperti itu. Nah, terus kemudian untuk strateginya tadi sudah bagus, menggunakan PPT, artikel, bahkan di situ menggunakan kasus yang real seperti itu, luar biasa. Itu sudah bagus sekali, dan itu merupakan satu pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena langsung real, bukan lagi berbentuk abstrak seperti itu. Untuk kendala dari Ibu Yeni sendiri tadi mengelola kelas, memang itu perlu betul tadi jam terbang ya, luar biasa. Ada RTL yang Ibu rencanakan tadi, pembelajarannya akan diperbaiki di yang akan datang, artinya tidak bulan depan, tidak semester depan, tapi langsung. Nah, ini luar biasa. Ini tentunya butuh support lagi ya Bu Andina untuk terus mendampingi guru-guru yang ada, bukan hanya satu orang saja, nanti bisa pengimbasan ke guru yang lain. Mungkin itu saja Bu Andina, umpan balik dari saya sudah bagus, observasi juga sudah bagus, terus kemudian pengimbasan juga sudah bagus. Nanti ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Andina. Baik, Bu Nuryeni, saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan observasi. Saya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan observasi kepada Ibu Nuryeni, juga kepada Pak pengajar praktik Bapak Suyut sudah memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan observasi ini. Demikian rangkaian kegiatan observasi di kelas saya bersama dengan Ibu Nuryeni sebagai bagian dari kegiatan aksi nyata modul coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.